Kita alhamdulillah puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam sesi yang mengangkat topik budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Luistina Amanda sebagai host yang akan memandu jalannya acara webinar kali ini. Alangkah baiknya sebelum memulai webinar ini kita awali dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Dalam berjalannya webinar kali ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu Guru dimohon untuk mematikan mikrofon dan dapat menyalakan mikrofon saat dipersilahkan oleh moderator. Yang kedua, mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir, serta mengisi presensi pada link. Baik, sebagai host, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar pada malam ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Bapak Joko Sulistyo SPD, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya, sudah sampai pada acara utama yaitu pemaparan materi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Niken selaku moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Nabila. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niken Kalista Rahayu selaku moderator pada acara ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Sulistyo SPD. Namun sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa jika nanti saat Bapak Joko menjelaskan dan Bapak Ibu Guru memiliki pertanyaan, pertanyaan dapat di-keep terlebih dahulu dan dapat disampaikan ketika sudah memasuki sesi tanya jawab. Serta pertanyaan dibatasi maksimal 2 pertanyaan. Mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Kepada Bapak Joko, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Kakak Nabila dan Kakak Niken atas waktu yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Ibu Guru semua dan seluruh siswa dan peserta. Di kesempatan yang berbahagia ini, Pak Joko saya akan menyampaikan pemaparan materi mengenai budaya positif. Izinkan saya untuk share screen materi yang sudah saya siapkan. Oke, kita mulai. Di sini di kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai tema kita di webinar 1 atas inisiasi kita bersama di Apprentice Community yang baru diluncurkan dalam minggu kemarin untuk menampung partisipasi dari seluruh praktisi yang ada di Kabupaten Blitar, termasuk juga di SMP 1 Kanigoro dan seluruh siswa-siswi yang berminat untuk nanti dapat bergabung di Apprentice Community. Berikut adalah materinya, yaitu budaya positif. Ini sebagai salah satu materi yang ada di modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar. Untuk isi paparannya
Di sini nanti saya akan menyampaikan mengenai perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan 3 motivasi perilaku, kemudian keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada yang keempat adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah 5 posisi kontrol dan restitusi. Untuk poin 4 dan 5 kemungkinan nanti akan kita lanjutkan pada sesi webinar kedua untuk memperdalam materi yang sudah akan kita sampaikan kemudian. Oke, budaya positif atau ekosistem positif itu yaitu menurut Ki Hajar Dewantara adalah seperti yang sudah disampaikan pada lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1234 Februari 1937 ya. Di sini Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi disamakan antara petani dengan pendidik itu dalam prosesnya, yaitu seorang petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu bagaikan seorang petani yang hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian sampai pada menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pencapaian pertumbuhan padi yang lebih baik gitu. Jadi hanya dapat menuntun, bukan untuk menuntut sesuatu yang tidak bisa dilakukan gitu. Nah, ada perubahan paradigma yang sekarang sedang terjadi di masa kini gitu ya, itu mengenai teori stimulus respon dengan teori kontrol. Seperti apa itu? Nah, ilusi kontrol yang selama ini ada di pendidikan kita ya, bahwa yang pertama adalah terjadinya miskonsepsi, yaitu ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, di sini sesuai dengan teori kontrol ya, menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi saat guru merasa dapat mengontrol murid, itu sebenarnya adalah hanya sementara saja. Pada suatu saat nanti siswa istilahnya merasa itu hanya sebagai agar terlihat gurunya dapat mengontrol gitu aja. Jadi mengontrol semua istilahnya ya. Kemudian ada ilusi lagi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pada hakikatnya mengkritik atau membuat orang merasa bersalah itu adalah akan memperburuk belajar siswa, kemudian memperburuk siswa untuk tidak bersifat positif tapi merasa buruk tentang diri sendiri ya, tentang diri mereka. Jadi siswa bila dikritik kemudian dibikin menjadi merasa bersalah ya, karakter mereka akan rendah diri gitu. Nah, ini sangat merusak sekali dalam proses merdeka belajar yang digagas oleh pemerintah. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini apabila misalnya penguatan positif misalnya itu memberi hadiah misalnya ya, itu dalam jangka waktu tertentu murid akan menolak atau suatu saat akan bergantung kepada penguatan guru untuk berusaha.
Misalnya, apabila saat ini siswa diberikan penghargaan atas prestasi yang diberikan, kemudian suatu saat nanti siswa tidak berprestasi, kemudian tidak diberi penghargaan, ya, secara otomatis dia akan menurun keinginan untuk berusaha atau berprestasi. Dan ilusi keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi misalnya adalah sebagai guru misalnya atau orang yang lebih dewasa memaksa atau memiliki hak kepada murid untuk memaksa siswa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh guru misalnya. Perilaku memaksa ini tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, tapi kemungkinan akan efektif dalam waktu dekat, pendek gitu ya. Kemudian di jangka waktu yang panjang tidak akan efektif dan akan malah berpotensi untuk merusak hubungan yang baik, sehingga siswa atau antara siswa dan guru akan terjadi permusuhan gitu misalnya. Nah, dari miskonsepsi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengontrol adalah menuntut. Nah, umumnya adalah menuntut. Ya, padahal mengontrol itu hendaknya harus kita pahami sebagai cara kita bagaimana untuk menuntun siswa. Jadi kontrol di sini ya itu menuntun bukan menuntut. Jadi bagaimana sebuah kontrol itu dapat dilakukan istilahnya untuk menuntun siswa untuk menuju ke hal-hal yang positif, bukan untuk menuntut siswa harus bersikap positif dan lain-lain gitu. Kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Merdeka Belajar yang juga akan diluncurkan juga kurikulumnya, kalau dulu kurikulum penggerak, kalau sekarang adalah diganti dengan kurikulum prototype, yaitu dimulai dari pertanyaan ini, bisakah kita mengontrol seseorang, gitu ya? Kalau teori stimulus respon ya, itu mengarahkan pada realitas kebutuhan kita yang sama. Jadi seluruh siswa memiliki kebutuhan sama gitu. Padahal pada kenyataannya sesuai dengan teori kontrol tentang dunia, tentang pendidikan itu ya, realitas bahwa kebutuhan kita manusia ini berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda yang tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama untuk yang stimulus respon ya. Untuk yang teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian ada stimulus kontrol yang menganggap bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, untuk teori kontrolnya yang bertolak belakang ya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mengarah pada diri kita untuk istilahnya memahami, bukan untuk mengubah seseorang gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan yang selama ini terjadi ya. Kemudian untuk teori kontrol, sesuai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dia bisa tujuannya positif, tujuannya negatif, kemudian ada tujuannya tertentu sesuai dengan keinginan dari yang melakukan. Kemudian untuk stimulus kontrol berikutnya menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi selama ini mungkin kita menganggap orang lain mampu untuk mengontrol kita, tapi pada teori kontrol hanya kita sendiri atau hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian
Berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Di pandangan seperti ini sangat bertolak belakang dengan teori kontrol ya. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk melakukan seperti apa yang misalnya kita inginkan gitu. Kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di bertolak belakang dengan teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama itu menciptakan pilihan-pilihan baru yang ini memberikan istilahnya keberhasilan dalam banyak hal nanti tentang pendidikan gitu. Kemudian model berpikir menang dan kalah atau kalah untuk yang stimulus respon ya. Untuk yang teori kontrol itu adalah berubah menjadi model berpikirnya win to win atau menang dari sama-sama menang. Jadi perubahan paradigma ini sangat kita butuhkan untuk mengubah mindset kita dari yang stimulus respon yang rata-rata bersifat negatif, kemudian kita ubah kepada teori kontrol yang lebih positif lagi seperti itu. Berikutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif konsepnya seperti ini. Jadi ada pertanyaan, apakah makna disiplin itu? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar, disiplina ya, artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dari awal mula kata-kata disiplin itu dari Sokrates dan Plato. Berikutnya adalah disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin ini akan artinya adalah akan mengantarkan pada tujuan-tujuan yang sangat berharga bagi diri kita. Berikutnya adalah ini di suatu keadaan ya di budaya kita bahwa makna kata disiplin ini telah berubah jadi dari disiplin yang belajar tadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi umumnya sudah bergeser pada ini bagaimana disiplin itu untuk membuat orang menjadi patuh terhadap misalnya kita atau mungkin tentang peraturan, misalnya adalah peraturan berlalu lintas dan lain-lain gitu. Atau kalau di sekolah peraturan tentang yang ada di sekolah patuh dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk lebih istilahnya memahami tentang disiplin, kita juga perlu untuk mengerti ya merdeka itu dipahami seperti apa. Jadi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia sudah memberi definisi mengenai merdeka itu, yaitu merdeka diartikan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini artinya adalah bahwa merdeka itu tidak hanya untuk kita lepas dari perintah-perintah orang lain misalnya, atau sesuatu yang membuat kita terkekang, tapi juga kita cakap atau dapat ini dengan baik ya memerintahkan diri kita untuk bertanggung jawab ya sesuai dengan apa yang seharusnya kita sebagai manusia ini menjadi manusia yang lebih baik seperti itu. Dari
pengertian merdeka tadi kita bisa memberi definisi juga pada disiplin yang menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Atau sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau pendisiplinan diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk dengan sekeras-kerasnya ya, tetapi itu tidak saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya apa? Artinya bahwa kita dalam ini memiliki kemerdekaan belajar misalnya, itu harus punya nilai-nilai disiplin atau tadi belajar tadi yang kuat. Kemudian kita harus juga berusaha bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri dengan upaya kita sendiri, dengan sekeras-kerasnya. Kemudian kalau di situ tidak punya kecakapan mengenai bagaimana mendisiplinkan diri kita secara pribadi, ya barulah dari luar misalnya sekolah misalnya itu mendisiplinkan diri kita agar bisa disiplin seperti itu. Jadi untuk yang pendisiplinan ya di penguasa lain itu ya harus kita minimalisir agar diri kita bisa mendisiplinkan dengan baik oleh diri kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan juga dengan ini pertanggungjawaban atau bahasa Belanda ya ini ya, Verantwoorden Plichten ya gitu. Apa ya, kurang paham ini saya juga kata-katanya. Itulah selalu menjadi sisiannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Artinya dalam disiplin itu harus ada pertanggungjawaban, antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Kemudian pertanggungjawabannya itu kepada diri sendiri, kemudian tertib dalam tingkah lakunya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, konsep disiplin di sini sesuai dengan merdeka belajar, atau kita balik dengan belajar secara merdeka, yaitu disiplin itu bukan hukuman. Jadi pendisiplinan itu, kemudian disiplin itu harus muncul dari motivasi internal dari diri sendiri. Kemudian disiplin itu selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Jadi disiplin itu ya tidak terlepas dari hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk selalu bertingkah laku yang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian gagal mendisiplinkan diri itu maka dapat disiplinkan oleh kekuatan lain atau eksternal yang dalam hal ini adalah aturan, tata tertib atau hukum. Nah, untuk yang poin 4 ini baiknya dihindari karena ini istilahnya ada nilai-nilai negatif yang mungkin akan mengurangi dari motivasi internal yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi kesimpulannya adalah sebelum murid didisiplinkan kekuatan lain, biasakan mereka bertanggung jawab atas segala perilaku yang sudah dilakukan gitu. Kemudian ada 3 motivasi perilaku menurut Diane Goosen dalam restructuring school discipline, yang di sini menjadi
teori dalam kita nanti ini memberi perlakuan atau kontrol pada siswa gitu. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari hukuman biasanya kita memiliki motivasi yang selalu menghindari gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang umumnya siswa itu dalam berusaha itu ini hanya mencari imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya adalah istilahnya ini hadiah dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya siswa itu punya motivasi untuk menghargai diri sendiri dan mencari apa yang mereka inginkan, kemudian ada nilai-nilai yang mereka percaya, misalnya adalah nilai-nilai yang sopan santun dan lain-lain, yang umumnya ini adalah motivasi dari intrinsik siswa, bukan dari ekstrinsik. Nah, untuk itu guru membiasakan siswa menghargai diri sendiri sebagai manusia. Jadi ya, siswa diupayakan punya ini ya persepsi mengenai penghargaan pada diri sendiri. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia yang saya sebutkan tadi kita bagi menjadi dua kategori motivasi, yaitu motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Yang poin 1 untuk menghindari ketidaknyamanan misalnya, itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya misalnya. Itu salah satu contoh cara berpikir yang motivasinya untuk menghindari hukuman gitu. Nah, ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya itu atau institusi, misalnya hadiah dan lain-lain, atau ranking misalnya yang selama ini ada di banyak sekolah ya. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini persepsi siswa yang punya motivasi eksternal, yaitu berupa imbalan. Dan yang poin ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ya, ini persepsinya atau kata-kata yang ingin dimunculkan ya dari siswa itu adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu misalnya kalau bekerja keras, tekun, itu akan menjadi orang seperti apa gitu. Nah, ini yang diharapkan menjadi tujuan disiplin positif itu, yaitu adalah motivasi internal yang muncul dari diri siswa. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menjadi awal bagi komunitas kelas untuk ini mewujudkan budaya positif yang ada di kelas. Itu kita bisa pahami di situ ada keyakinan kelas, kemudian perbedaan dengan hukuman, terus kemudian ada penghargaan. Nah, ini sesuatu yang mungkin muncul di setiap kelas yang kita hadapi di sehari-hari. Itu akan masalah muncul antara keyakinan, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, keyakinan kelas ada pada lingkaran kedua ya dari lingkaran budaya positif. Jadi budaya positif ada di luar ya, di dalamnya ada lingkungan positif yang menjadi daerah
yang di dalamnya juga memiliki keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah peraturan kelas yang dapat dilaksanakan oleh kelas yang selama ini muncul. Nah, untuk lingkaran ini dimulai dari peraturan kelas yang harus perlu dipahami. Cakupannya hanya bagian kecil saja, ya, dia akan dikalahkan dengan keyakinan kelas, hingga keyakinan kelas ini yang mungkin akan menjadi ini pijakan yang baik dalam mewujudkan nanti budaya positif yang menyeluruh di lingkungan sekolah. Berikutnya, nah, keyakinan dalam hal ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, di dalam keyakinan ini harus bersifat universal, ya, di seluruh, ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya, misalnya ya. Kemudian keyakinan ini sebagai motivasi internal yang sangat berbeda sekali dengan aturan yang selama ini mungkin dipahami di setiap kegiatan dan lain-lain itu, atau instansi itu banyak terjadi ini, banyak dimunculkan aturan-aturan, atau itu masuk pada motivasi eksternal. Berikutnya adalah kita perlu merenungkan mengapa kok tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, ada 3 pertanyaan misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian ada mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini pertanyaan ini mengarah pada apakah penting peraturan ini, kemudian bagaimana peraturan ini memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki motivasi intrinsik dalam istilahnya berkebudayaan yang positif gitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dalam motivasi intrinsik ini, ya, kita lebih mengarah pada apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran yang perlu kita kembangkan dibandingkan kita mengikuti banyak sekali peraturan-peraturan yang mungkin tidak kita pahami manfaatnya dan lain-lain. Seperti itu ya kira-kira. Ada nilai universal yang sudah dilahirkan di ulang tahun ke-50 PBB yang bisa menjadi acuan, salah satu acuan atau referensi bagi kita untuk meyakini sebuah nilai itu baik atau perlu kita tingkatkan. Misalnya adalah ada 12 nilai universal: kedamaian, penghargaan, tanggung jawab, kebahagiaan, sampai pada kerendahan hati. Nah, untuk ragam nilai lain yang biasa kita kita pahami sebagai nilai partikular, ya, perbedaan tiap kelompok sosial, misalnya itu keselamatan, kesehatan, solidaritas, prestasi, kerja keras, sopan santun, dan sebagainya. Jadi ini di sini banyak sekali
yang mungkin kita akan jadikan dia sebagai nilai-nilai yang perlu kita tingkatkan di kehidupan kita sehari-hari maupun ke budaya positif yang ada di sekolah. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ada beberapa tahap, yang antara lain yang pertama adalah mencurahkan curah pendapat atau bertukar pendapat dengan murid ya, untuk boleh memakai pertanyaan pemantik, misalnya penting nggak sih berlarian di kelas. Kita berikan pertanyaan seperti itu hingga siswa bisa berpikir, oh ini nanti penting apa tidak berlarian di kelas. Kalau tidak penting, berarti nilai yang keyakinan kelasnya bahwa berlarian itu tidak penting misalnya gitu. Dan penting nggak sih mendengarkan guru? Ini dikembalikan ke siswa, nilai-nilai ini penting nggak mendengar guru? Kalau penting, ya ini nilai yang harus kita yakini misalnya. Kemudian kita harus mencatat masukan di papan atau di kertas besar misalnya di kelas. Kemudian berikutnya adalah mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif menjadi kalimat positif. Misalnya gini, untuk kalimat negatif ya, ini misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, atau mungkin dilarang berlarian misalnya. Ini kita bisa ganti dengan kalimat yang lebih membangun atau lebih positif, misalnya dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi mengajak siswa atau siapa saja itu untuk lebih berpikir positif dalam menyikapi nilai-nilai yang ada di dalam kelas nanti. Kemudian berikutnya adalah tinjau kembali, gulungkan kalimat aturan yang sama menjadi satu keyakinan. Jadi misalnya siswa memiliki banyak sekali kalimat-kalimat aturan misalnya, itu dijadikan dalam dirangkum menjadi keyakinan-keyakinan yang lebih simpel gitu misalnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Misalnya dipastikan menjadi 3 atau 7 keyakinan saja. Jadi lebih ringkas, tidak terlalu banyak, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami keyakinan itu untuk diterapkan di kelas. Kemudian setujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid. Jadi guru dan murid sama-sama bersepakat untuk meyakini apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas bersama tadi itu sebagai keyakinan yang perlu kita jaga dalam upaya mewujudkan budaya positif yang ada di kelas atau di sekolah. Kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas selanjutnya dibentuk poster atau bisa dilekatkan di dinding kelas agar mudah dilihat oleh siswa atau warga sekolah misalnya. Jadi keyakinan tersebut yang sudah dibuat itu perlu untuk dipublikasikan, bisa dalam bentuk poster atau mungkin tulisan di dinding atau mural dan lain-lain yang mengingatkan kepada seluruh warga di kelas itu untuk selalu ingat pada keyakinan yang sudah dibuat misalnya. Nah, di sini ada 2 contoh gambar yang yang berbeda. Kemudian dapat dijadikan referensi untuk mewujudkan keyakinan kelas menggunakan istilah kesepakatan kelas atau perjanjian di kelas yang
menggunakan kata-kata positif gitu. Ini mohon maaf untuk keterangannya salah ini ya. Ini sama-sama kesepakatan kelas juga. Jadi misalnya untuk yang bagian kiri ini kesepakatan kelas dengan kata-kata yang apa istilahnya biasa kita dapati gitu ya. Misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib misalnya. Ini kata-kata yang apa istilahnya pasif ya. Baik kata-kata yang apa pernyataan. Nah, kemudian untuk yang bagian kanan kesempatan kelas dengan kata-kata yang lebih lebih mengajak kepada apa personnya. Ini lebih apa nilai-nilai intrinsiknya akan muncul nilai-nilai gotong royongnya misalnya ya atau kebersamaannya. Nah, ini dengan kata-kata gini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi guru dan muridnya menjadi satu kesatuan yang saling menyayangi. Kemudian misalnya kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini contoh kesepakatan yang bisa diterapkan di kelas untuk mewujudkan budaya belajar atau budaya positif yang mendukung ini pembelajaran agar lebih maksimal lagi, optimal ya. Kemudian ada beberapa perbedaan di sini saya bedakan menjadi kategori ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan yang menggunakan kata-kata yang menjadi cenderung negatif gitu ya. Itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini bisa diganti dengan keyakinan kelas ya, nilai-nilai kebajikan yang dituju misalnya adalah tanggung jawab gitu. Ini poin pertama ini kita sebut dengan kesepakatan, dan yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini bisa kita ganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri misalnya. Kemudian yang dilarang mengganggu orang lain ini disebut dengan peraturan. Jadi kalau dia mengganggu orang lain pasti ada teguran dan lain-lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini bisa kita ganti dengan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan lain-lain. Sampai pada ini misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini kata-kata positif yang mengarah pada peraturan yang ada hukumannya. Nah, kita ganti dengan kalimat yang positif ya, yang mengarah pada keselamatan atau keamanan dari warga gitu ya. Nah, berikutnya ada 5 kebutuhan dasar dari manusia yang muncul kita pahami sebagai ini salah satu 5 motivasi dari kebutuhan dasar siswa misalnya dari tingkah laku siswa dan lain-lain, yaitu yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Ini di dalamnya ada rasa memiliki atau dimiliki, ada persahabatan, ada kepedulian, ada keterlibatan misalnya. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan, ini misalnya siswa memiliki rasa senang pada sesuatu misalnya di kelas, menginginkan kesenangan misalnya senang berlari-lari misalnya gitu, atau di dalamnya ada
keinginan untuk kenikmatan misalnya, terus keinginan untuk kesenangan untuk belajar, kesenangan untuk tawariang dan lain-lain. Kemudian ada kebutuhan dasar berikutnya, bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar mengenai misalnya adalah contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga pada tabungan di sini saya contohkan. Kemudian pada kebutuhan berikutnya yaitu penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia yang menginginkan menginginkan ini merasa penting atau dituakan dalam suatu komunitas misalnya, atau kebutuhan pengakuan dari orang lain, terus kemudian kebutuhan keahlian yang dan keterampilan yang dimiliki gitu. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar mengenai ini kebebasan ya. Jadi kebutuhan untuk punya pilihan-pilihan ya, bebas memilih dari yang ada gitu. Kemudian kebebasan dalam kemandirian, terus kebebasan yang bebas tidak ada aturan dan lain. Kemudian ada kebebasan yang mengekspresikan ya, misalnya dengan tawariang dan lain-lain. Ini 5 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia. Kemudian ada teori posisi kontrol. Ya, ini untuk materi pendalamannya akan ada di sesi 2 webinar yang akan direncanakan berikutnya. Di sini saya tampilkan 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru dalam mengontrol siswa-siswi gitu. Misalnya adalah kita bagi menjadi kolom-kolom. Nah, ini kita mulai dari yang dilakukan orang dewasa. Nah, ini ada identitas yang gagal. Itu kalau kita misalnya saya sebagai tipe, ini untuk tipenya ya, tipe penghukum. Ini biasanya misalnya guru kalau ada siswa yang ramai itu bertindak dan menunjuk siswa misalnya. Ini bisa istilahnya dalam memberi kontrol itu akan cenderung gagal gitu. Kemudian kata-kata misalnya, jika kamu tidak melakukan titik-titik apa, saya akan melakukan ini misalnya. Misalnya, jika kamu tidak bekerja sama dengan temanmu, saya akan memberi kamu nilai 0 misalnya. Nah, ini satu tipe-tipe penghukum, kata-kata penghukum yang akan mengakibatkan kontrol guru kepada siswa itu berisiko gagal. Kemudian yang dapat dilakukan agar efektif dalam mengontrol ini pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan minimal ini bertindak sebagai atau berperan sebagai teman dari siswa, misalnya dengan kata-kata ini, membuat alasan untuk mereka misalnya, atau lakukan untuk saya ya, agar ini kamu nanti tidak mengecewakan saya misalnya. Kemudian ketergantungan ya. Misalnya kata-kata ini, saya pikir kamu temanku, ternyata kok kamu enggak peduli dengan saya misalnya gitu. Terus kemudian yang menjadi tujuan dari budaya positif itu adalah guru bisa menjadi manajer dari pembelajaran itu. Misalnya bisa dilakukan dengan bertanya, kemudian
Misalnya nyangkal kata, apa yang kamu yakini tentang ini pelajaran ini, misalnya itu. Menguatkan, terus kemudian pada yang poin terakhir ini hasil anak nanti yaitu restitusi mandiri. Nah, ini merupakan posisi kontrol yang memberikan dampak bagi siswa untuk memiliki motivasi intrinsik dalam meningkatkan disiplin atau belajar siswa yang bagian manajer. Kemudian yang terakhir yaitu ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah tahapan bagi guru dalam menghadapi atau bukan menghadapi ya, istilahnya memberi kontrol kepada siswa agar siswa dapat ini bertindak lebih baik atau mungkin memunculkan ini perilaku positif yang diperlukan untuk siswa itu bisa belajar lebih baik lagi. Misalnya ini untuk segitiga restitusi ini umumnya dipakai untuk siswa-siswa yang memiliki kendala belajar atau ada perilaku menyimpang dari siswa, misalnya tidak disiplin misalnya, kemudian melakukan kesalahan yang kira-kira itu berdampak pada pembelajaran di kelas. Nah, untuk segitiga restitusi ini akan saya jelaskan atau kita akan pelajari di webinar pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf untuk segitiga restitusi tidak bisa kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ini sudah berakhir ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baik, itu tadi materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Joko. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Dimohon untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya dapat menyalakan video dan mikrofon, atau apabila ada yang terkendala bisa bertanya melalui fitur kolom chat. Baik, kepada Bapak Ahdani Fajar, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat apresiasi sekali terhadap Pak Joko selaku calon guru penggerak angkatan 4 ya. Terima kasih sudah memaparkan untuk memberikan informasi baru juga kepada saya. Praktekkan kepada anak-anak mengenai budaya positif, dengan satu contoh kecil yang mungkin bisa dilakukan secara kontinu, hal yang mudah mungkin ya, kalau di anak usia SMP itu kan namanya juga usia SMP, mungkin ada beberapa hal mungkin yang harus selalu selalu dikawal terus oleh Bapak Ibu guru, kemudian harus selalu istilahnya didampingi terus seperti itu. Nah, untuk anak-anak SMP seperti ini budaya yang membentuk karakteristik anak agar itu timbul dari kesadaran anak-anak itu sendiri, kira-kira yang seperti apa yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu dari saya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Joko sambil menunggu pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Fajar. Mohon maaf tadi ada apa agak terputus-putus untuk Pak Fajar ya. Bisa di ini Kakak Niken untuk pertanyaan perjelas mungkin. Ya, untuk Bapak Fajar, mungkin pertanyaannya bisa diulang karena tadi ada kendala. Ya, untuk tindakan konkret, budaya positif konkret yang mungkin bisa dipraktekkan ke anak-anak yang sekiranya itu betul-betul timbul dari kesadaran anak-anak itu sendiri tanpa harus istilahnya tanpa harus dioprak-oprak oleh bapak ibu gurunya, itu yang seperti apa gitu loh. Itu mungkin yang akan. Ya, terima kasih untuk Om Fajar, sudah sangat jelas ya. Salah satu contoh ini yang sudah berjalan yang biasanya oleh siswa itu sudah menjadi budaya positif yang ada di kelas misalnya, tapi mungkin selama ini tidak disadari bahwa itu adalah apa ya misalnya motivasi intrinsik gitu ya misalnya itu misalnya setiap pagi yang memiliki ini jadwal piket ya, bisa piket kelas pembersihan kelas itu secara sukarela dapat kompak dengan temannya untuk membersihkan kelas misalnya gitu. Itu budaya-budaya positif yang mungkin jadi salah satu contoh apa yang kita sebut dengan ini istilahnya motivasi intrinsik yang muncul di diri siswa. Kemudian yang juga mungkin selama ini juga belum dipahami juga yang merupakan budaya positif misalnya itu siswa di kelas secara ini secara spontan misalnya itu memiliki ini kepedulian kepada siswa. Misalnya ada siswa yang tidak masuk misalnya itu ditanyakan di WA misalnya keadaannya dan lain-lain. Nah ini sesuatu yang sudah biasa tapi mungkin kita belum tahu bahwa itu juga nilai-nilai budaya positif yang sudah terpupuk lama di kelas itu misalnya gitu. Jadi kalau tidak ada temennya ini kok rasanya gimana, nah ini harus dihubungi. Nah rasa-rasa ini perasaan saling menyayangi misalnya antar teman itu salah satu dari budaya positif yang mungkin jadi contoh juga di seperti yang ini yang ada di sekolah kita masing-masing gitu. Mungkin itu Bapak Fajar yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Joko. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Fajar. Apakah jawaban dari Pak Joko sudah jelas atau masih ada yang dibingungkan? Oh, baik. Sementara itu dulu mungkin kalau ada hal yang perlu saya tanyakan kembali. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Sulastri, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tadi disampaikan bahwasanya untuk merdeka belajar itu artinya bahwa siswa bisa diharapkan cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah ini yang saya tanyakan bagaimana cara menumbuh kembangkan bahwa siswa itu bisa
cakap untuk memerintah dirinya sendiri tanpa ada sebuah paksaan dari guru yang dalam hal ini sebagai orang dewasa. Karena tadi disampaikan bahwa guru tidak boleh memberikan kritik pedas pada siswa. Ini yang artinya bahwa kita sebagai guru tidak boleh semena-mena memberikan kata-kata mutiara, kasarannya seperti itu, sehingga siswa bisa dengan sadar untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Tolong nanti dijelaskan, Oke, Pak Joko. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Untuk Pak Joko bisa langsung dijawab. Terima kasih Ibu Sulastri atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk memunculkan motivasi intrinsik, istilahnya, motivasi dalam diri siswa agar memunculkan nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang positif yang dapat membentuk budaya positif di kelas, itu bisa kita lakukan untuk guru ini sebagai menuntun siswa mengarah ke sana. Itu bisa salah satunya adalah yang selama ini bisa dilakukan atau mungkin efektif dilakukan, itu memunculkan kesepakatan dengan siswa di kelas itu. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan nanti pasti akan ada pelanggaran, kemudian ada sanksi. Nah, kita arahkan kepada kesepakatan atau perjanjian di kelas agar siswa nanti muncul nilai-nilai intrinsik agar ini lebih efektif lagi untuk siswa, untuk guru menuntun siswa ke perilaku yang disiplin misalnya. Di sini tadi saya berikan contoh. Dari waktu. Jadi dengan membentuk kesepakatan kelas, kemudian memunculkan keyakinan kelas, itu yang bisa guru ini arahkan atau menuntun siswa itu untuk memunculkan nilai-nilai positif, istilahnya perilaku positif yang motivasi intrinsik yang ada untuk siswa. Nah, ini salah satunya ini guru dapat melakukan tahapan keyakinan kelas, mulai dari ini mengajak diskusi kepada siswa, inginnya seperti apa gitu. Jadi guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa mengenai keyakinan. Pastilah siswa itu punya keyakinan mana yang baik, mana yang buruk. Kan selama ini di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah itu kan siswa bersosialisasi, pastinya mereka sedikit banyak tahu mana yang baik, mana yang buruk, kan gitu. Nah itu kita sebagai guru dapat berdiskusi, memilah mana yang menurut siswa itu baik, mana menurut siswa itu kurang baik. Nah itu baru kita pilah-pilah menjadi nilai-nilai yang dijadikan keyakinan bersama bahwa nilai ini nilai yang baik, ini nilai yang buruk. Kemudian kalau nilai yang baik ini akan mengarahkan siswa kepada atau misalnya mengarahkan kamu pada hal-hal yang seperti ini, yang positif seperti ini. Misalnya kalau yang negatif pasti ada mungkin mengarah kepada peraturan yang nanti nilainya akan menghukum gitu misalnya. Ini
kalau di sini saya contohkan, Bapak Ibu guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa sebagai pertanyaan pemantik untuk memunculkan nilai-nilai yang perlu diyakini oleh siswa bahwa itu baik atau buruk gitu. Misalnya, penting nggak kalian berlarian di kelas gitu. Pasti kalau siswa yang apa namanya, yang apa istilahnya, pada umumnya itu pasti berlarian seperti itu kan tidak baik. Nah, ini dijadikan keyakinan oleh siswa tadi itu, sehingga memunculkan motivasi intrinsik, oh bahwa kalau saya berlarian nanti tidak ada gunanya, ya gitu misalnya. Ini cara-cara ini yang mungkin bisa dimunculkan agar ini guru tidak perlu memberikan peraturan yang nanti sifatnya siswa akan berpotensi melanggar dan mendapatkan sanksi misalnya gitu. Jadi di sini nanti ada bagian ini Bu, bagian kali ini untuk ini ya, untuk kesepakatan kelas ini untuk mewujudkan persepsi siswa dan mewujudkan keyakinan kelasnya. Nah, untuk siswa-siswa yang ini setelahnya sulit sekali untuk diberi ini motivasi intrinsik yang pada umumnya yang standar gitu mengenai keyakinan, ini bisa Bapak Ibu guru melakukan ini restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Di sini lebih memperdalam lagi untuk perlakuan kepada siswa atau kontrol kepada siswa agar siswa nanti itu dapat secara alami, kemudian secara optimal atau efektif memunculkan motivasi diri untuk berperilaku yang positif seperti itu Bu. Jadi bisa kita mulai dengan misalnya menstabilkan mulai dari menstabilitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dari siswa itu apa, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini misalnya menstabilkan identitas misalnya. Ada siswa yang ini Bu, misalnya ada siswa yang rame sekali di kelas misalnya. Itu kita berikan pertanyaan pemantik yang dia sifatnya dapat menstabilkan identitas dari siswa itu. Misalnya gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, yang pernah melakukan ramai di kelas celometan misalnya gitu. Banyak yang orang lain yang siswa lain yang celometan dari dulu misalnya gitu. Kemudian setelah itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang seperti yang sudah kamu lakukan, yaitu celometan misalnya gitu. Kemudian setelah itu baru pastilah siswa akan berpikir, oh ya ini berarti saya tidak sesuai ini gitu misalnya. Kemudian bisa dilanjutkan pada validasi tindakan yang salah misalnya. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya, kamu celometan itu untuk mendapatkan apa? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti yang kamu lakukan sekarang. Misalnya gitu. Pasti siswa akan berpikir kebutuhan apa yang dia inginkan agar sehingga dia melakukan tindakan yang tidak baik seperti itu. Kemudian baru guru memberikan keyakinan, menanyakan keyakinan kepada siswa itu bahwa yang dilakukan siswa itu sesuai enggak dengan yang disepakati oleh kelas kita. Misalnya sebelum di awal pembelajaran itu kita sepakati bahwa misalnya kelas ini harus tenang dan lain-lain misalnya gitu.
Itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Joko. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sulastri. Apakah jawaban dari Pak Joko sudah jelas? Ya, terima kasih jawabannya dari Pak Joko. Ada lagi hal yang perlu saya tanyakan dengan kesepakatan kelas tadi, berarti artinya ketika kan kelas paralel, misalnya kelas 7 ada sampai 7I, apakah kesepakatan itu boleh berbeda-beda antar kelas ya Pak Joko? Ataukah bisa sama? Sama ataukah berbeda nanti? Karena masing-masing kelas tentunya memiliki karakteristik anak yang berbeda-beda pula. Oke. Terima kasih Bu, ini langsung saja jawab. Nah, untuk keyakinan kelas, pastilah kita berkesepakatan dengan siswa, misalnya guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Ini setiap kelas memiliki ekosistem atau misalnya kebiasaan atau mungkin istilahnya karakteristik berbeda-beda ya Bu. Nah ini untuk keyakinan kelas secara umum atau secara normal setiap kelas itu pasti memiliki istilahnya kesepakatan-kesepakatan yang mungkin sangat heterogen. Jadi bisa saja itu kita samakan kalau mereka dapat meyakini atau bersepakat dengan kita, kemudian atau mungkin bisa berbeda-beda sesuai dengan ini ya keinginan dari siswanya juga. Jadi yang menentukan kesepakatan itu antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Jadi tidak guru yang menentukan gitu Bu mungkin. Ya. Jadi apa istilahnya karakteristik dari per kelas itu kan macam-macam sehingga guru itu tidak bisa menyamakan itu kalau apa di setiap kelas gitu Bu. Jadi bisa berbeda-beda. Seperti itu Bu mungkin. Ya, terima kasih Pak Joko. Selamat malam. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bapak Denny melalui kolom chat. Saya bacakan. Pada hakikatnya, anak di usia sekolah menengah belajar dengan cara mencontoh karena anak masih belum bernalar dalam menelaah peraturan dengan baik. Kognitifnya masih di ranah C1 dan C2, artinya semua bermuara dari guru. Bagaimana Pak Joko memberikan ajaran tentang budaya positif pada mapel yang Bapak ampu? Itu dia pertanyaannya, mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Joko. Oke, terima kasih Kak Denny, Kak Niken. Terima kasih Pak Denny sudah memberikan pertanyaan. Ini sangat kontekstual ya untuk mapel yang saya ampu seni budaya. Nah, untuk ini kemampuan siswa dalam kognisi di jenjang SMP itu semuanya diharapkan dapat pada level PAHOT ya sampai pada C6. Kalau untuk seni budaya mungkin sudah sering pada C6 yaitu membuat. Jadi untuk memahami dari peraturan atau apa istilahnya kesepakatan yang tadi ini sangat mungkin saya lakukan selama ini sudah saya lakukan kepada siswa, yaitu memberikan ini Pak Denny diskusi yang mungkin lebih panjang daripada ini siswa SMA SMK gitu kan.
untuk memberi pemahaman kepada siswa bagaimana membentuk ini keyakinan, kemudian kesepakatan di mata pelajaran atau kesepakatan kelas, istilahnya yang utamanya mengarah pada ini kemampuan bernalar ya, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian efeknya nanti seperti apa. Nah ini selama ini ya butuh waktu yang panjang gitu ya. Misalnya saya 2 jam pelajaran ini 60 menit ya, itu kadang di kelas yang satu dengan kelas yang lainnya berbeda. Untuk membuat satu kesepakatan di kelas itu ada yang membutuhkan 2 kali pertemuan, malahan ada sampai dilakukan di rumah dan lain-lain, karena memang ini kondisi tadi yang Pak Denny sampaikan itu kemampuan siswanya berbeda-beda dalam ini bernalar dan lain-lain. Ini pada umumnya siswa di tingkat SMP sudah mampu untuk bersama-sama menemukan nilai-nilai positif, kemudian nilai-nilai yang baik yang bisa diterapkan sebagai kesepakatan kelas. Nah, kata-kata yang saya gunakan untuk memantik siswa di kelas untuk mewujudkan ini kesepakatan itu, kata-katanya cukup simpel saja. Misalnya gini, kita saling menghargai antar teman, gitu. Jadi dari situ siswa akan berpikir, oh kata-katanya akan seperti ini, yang positif, yang mengarah pada kebersamaan misalnya. Misalnya juga ini dalam satu kelompok ya, itu kita kompakan, nah, misalnya dengan kata-kata yang istilahnya singkat, itu siswa lebih mampu untuk menemukan hal-hal lain atau nilai-nilai lain yang bisa dijadikan kesepakatan yang dia bisa positif gitu. Mungkin itu Pak Denny untuk yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Joko. Saya kembalikan lagi kepada Pak Denny. Bagaimana, apakah jawaban dari Pak Joko sudah cukup? Oh ya, terima kasih Pak Denny sudah memberi tanggapan ya. Baik, karena pertanyaan sudah tidak ada lagi, maka sesi tanya jawab ini saya akhiri. Jika masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan melalui grup WA yang sudah Bapak Ibu gabung. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Kak Nabila selaku host. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Niken dan terima kasih untuk Pak Joko, materinya yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu Guru dan seluruh peserta, berikut sudah kami kirimkan untuk link presensi pada kolom chat. Dapat diisi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, mungkin dapat dibuka terlebih dahulu setelah webinarnya selesai. Baik, sebelum menutup acara, untuk kenang-kenangan ya Bapak Ibu, mungkin kita dapat melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak Ibu Guru menyalakan kamera dan mempersiapkan pose yang terbaik. Oke.
Oke, baik. Saya capture sekarang ya dalam hitungan. Oke. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Mungkin satu kali lagi. Ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu guru sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmu yang didapatkan saat ini dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan siswa.